Pelatih Timnas Suriah U20 mendadak pingsan usai timnya dikalahkan oleh Timnas Indonesia U20. Resmi tolak panggilan Timnas Belanda U20, Justin Hapner disebut telah resmi membela Timnas Indonesia U20. Pelatih asing dari Rusia menyaksikan pertandingan langsung antara Timnas Indonesia U20 versus Suriah U20. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Detik-detik pelatih Suriah U20 pingsan usai timnya dibantai Timnas Indonesia. Ya, pelatih Timnas Suriah U20 Mark Wotte membeberkan penyebab timnya takluk 0-1 dari Timnas Indonesia U20 di matchday kedua Grup A Piala Asia U20. Menurutnya Suriah U20 melakukan banyak kesalahan di babak pertama, yang mana mampu dimanfaatkan oleh Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia U20 sukses meraih poin penuh kala bersua Suriah U20 di pertandingan Grup A. Bentrokan itu tersaji di Stadion Lokomotif Tashkent pada hari Sabtu kemarin. Sejatinya Timnas Indonesia U20 kesulitan untuk keluar dari tekanan Suriah U20 sejak menit awal pertandingan. Namun mereka berhasil mencetak gol lewat Hoki Caraka melalui skema serangan balik. Seusai pertandingan, Mark Wotte mengatakan jika Suriah U20 terlalu banyak melakukan kesalahan di babak pertama. Alhasil Timnas Indonesia U20 pun mampu memaksimalkan kesalahan tersebut hingga membuahkan gol. Lebih lanjut, Mark Wotte mengakui Suriah U20 telah melakukan segala cara di babak kedua untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun ia menilai kalau anak asuhnya tidak fokus dan akhirnya tak bisa menciptakan gol. Ya, kami mencoba segalanya. Kami mengganti pemain dan bermain dengan striker di depan. Dan sejujurnya kami tidak mencapai level kami yang sebenarnya. Dan saya tidak tahu mengapa. Mungkin para pemain kami tidak fokus dengan baik. Kami gagal melakukannya, gagal mencetak gol, hingga membuat saya hampir pingsan, lanjutnya. Kendati demikian, Mark Wotte mengatakan jika Suriah U20 memiliki peluang yang sangat kecil untuk lolos ke perempat final. Hal itu dilihat dari posisi mereka yang menghuni peringkat keempat alias terbawah di grup A lantaran belum meraih 1 poin pun dari 2 pertandingan. Ya, kami memiliki poin kecil untuk mencapai perempat final, pungkasnya. Sebatas informasi, Timnas Suriah U20 akan bersua Irak U20 di partai ketiga atau terakhir di Grup A Piala Asia U20. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Lokomotif. Nekat buang paspor Belanda, Justin Hapner pilih bela Timnas Indonesia U20. Ya, dipanggil ke Timnas Belanda U20, Justin Hapner disebut akan membela Timnas Indonesia U20. Hal itu disampaikan langsung oleh Hassani Abdul Ghani selaku EXO PSSI melalui akun Instagram resminya. Ya, sebagaimana diketahui, pecinta sepak bola Indonesia sempat digemparkan usai nama Justin Hapner termasuk dalam daftar skuad Timnas Belanda U20, yang mana skuad tersebut akan tampil untuk laga uji coba kontra Prancis U20. Alhasil, kabar tersebut pun membuat para pecinta sepak bola Indonesia bertanya-tanya. Pasalnya, Justin Hapner merupakan salah satu pemain yang saat ini tengah berada dalam proses naturalisasi untuk menjadi punggawa Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Namun kini terdapat kabar gembira untuk penggemar setia sepak bola tanah air. Hassani Abdul Ghani selaku EXO PSSI mengatakan jika Justin Hapner lebih memilih untuk membela Timnas Indonesia U20 ketimbang Timnas Belanda. Ya, pemanggilan Justin Hapner ke Timnas Belanda U20 pertanda kualitas pemain ini bagus. Menurut kolega di Belanda, Justin lebih memilih membela Timnas Indonesia. Bersama federasi, kami ingin menyelesaikan masalah status Justin Hapner dan pemain lainnya. Semoga mereka segera dapat membela Indonesia. Mohon doa dan supportnya. Semoga semua berjalan lancar. Garuda tidak daku, tulis Hassani Abdul Ghani. Dengan penjelasan tersebut, maka Justin Hapner pun dipastikan akan tetap menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain Timnas Indonesia U20.
Selain Justin Hubner, terdapat pemain keturunan Indonesia lain yang juga dipanggil Garuda di dadaku. Mereka yakni Tristan Goyer, Jensen Seal, dan Miliano Jonathans. Namun ketiga pemain tersebut tidak terlalu menjadi sorotan sebab mereka diketahui tidak memiliki minat untuk menjadi warga negara Indonesia lantaran lebih memilih Belanda ketimbang timnas Indonesia. Sementara itu pemain selain Justin Hubner yang saat ini tengah masuk dalam proses naturalisasi oleh PSSI ialah Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Proses naturalisasi Hubner, Ivar, dan Rafael ditargetkan akan tuntas sebelum bergulirnya Piala Dunia U20 2023 mendatang. Adapun untuk alur proses naturalisasi dimulai dari PSSI lalu ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, Kemensetenek, Badan Intelijen Negara, Kemensetenek, Presiden, DPR, Keputusan Presiden, dan terakhir Sumpah Warga Negara Indonesia di Kemenkumham. Sangat lama sekali. Pelatih asing disebut sedang menonton Suriah versus Timnas Indonesia U20 secara langsung. Ya, Ahmad Maulana Syarif dianggap bekerja sendirian di lini tengah Timnas Indonesia U20. Sebab Arkan Fikri dinilai sebagai titik lemah ketika melawan Timnas Suriah U20. Seorang wartawan bertanya seperti itu kepada pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong dalam konferensi pers setelah bertanding kontra Suriah. Jurnalis itu mengaku menonton laga Suriah versus Timnas Indonesia U20 bersama pelatih Dinamo Moskow, klub dari Rusia. Keduanya merasa bahwa Arkan Fikri tidak membantu Ahmad Maulana Syarif. Sintayong lalu pasang badan, arsitek asal Korea Selatan itu tidak sependapat dengan pandangan pewarta dan pelatih Dinamo Moskow tentang Arkan Fikri. Ya, sebenarnya pendapat saya sedikit berbeda. Arkan Fikri sebenarnya adalah pemain dengan kualitas yang bagus. Saya berharap dia akan menunjukkan performa yang lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Arkan Fikri bermain sebagai starter dan selama 90 menit ketika Timnas Indonesia U20 merebut kemenangan krusial atas Suriah. Timnas Indonesia U20 membeku Suriah 1-0 dalam partai kedua grup A Piala Asia U20 2023 di Lokomotif Stadium. Sintayong selalu mempercayakan Arkan Fikri sebagai pemain utama dan tidak tergantikan di lini tengah Timnas Indonesia U20 dalam dua pertandingan grup A Piala Asia U20. Ya, saya tidak mau menilai Arkan Fikri hanya dari satu pertandingan saja, tutur Sintayong. Sebab saya punya beberapa pengalaman menurunkannya di beberapa pertandingan. Saya yakin dia bakal tampil lebih baik di partai berikutnya. Lantas kemenangan atas Suriah membuat Timnas Indonesia U20 naik ke posisi ketiga klasemen sementara grup A Piala Asia U20 2023 dengan 3 poin dari 2 laga. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Timnas Uzbekistan U20 dalam matchday terakhir grup A Piala Asia U20 2023.